Keesokan paginya, suasana di lingkungan tempat tinggalku terasa aneh. Selamat datang di channel Whispers of My Story. Di sini, kita bakal seru-seruan bareng dengan cerita-cerita yang bikin kamu ketawa, merinding, atau bahkan baper sampai senyum-senyum sendiri. Siapkan camilan, santai, dan nikmati perjalanan cerita kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Kalau kamu tahu Hougton, kamu pasti tahu betapa sunyi dan damainya tempat itu. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga setia, jalanan lebar selalu sepi, dan rumah-rumah mewah tersembunyi di balik tembok tinggi seperti benteng yang menolak siapapun untuk masuk. Tapi, justru karena kedamaian itu, apa yang terjadi malam itu terus menghantui pikiranku, bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Sekitar pukul 10 malam di hari Jumat, aku sedang duduk di kamarku, mencoba menyelesaikan sebuah esai, ketika tiba-tiba terdengar suara sirene di kejauhan. Sirene itu meraung lama, seperti melolong kesakitan. Di Hougton, sirene bukanlah hal baru, alarm rumah berbunyi, kecelakaan kecil kadang terjadi. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sirene itu tidak bergerak, tidak mendekat atau menjauh. Suaranya tetap di satu tempat, seperti sebuah peringatan yang membeku di waktu. Rasa penasaran membuatku berjalan ke balkon. Rumahku berdiri di atas bukit kecil, dan dari sana aku bisa melihat kilatan merah dan biru yang memenuhi udara malam. Cahaya itu datang dari beberapa jalan di bawah. Tidak terlalu jelas apa yang terjadi, tapi jumlah mobil polisi yang begitu banyak membuatku merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Bukan kecelakaan biasa, pikirku. Keesokan paginya, suasana di lingkungan tempat tinggalku terasa aneh. Ada bisik-bisik di mana-mana, wajah-wajah tegang, dan kerumunan kecil di sudut jalan. Ibuku mendengar dari pelatihnya bahwa seseorang telah dibunuh. Pembunuhan di Hougton? Itu tidak pernah terjadi. Hougton adalah tempat yang begitu tenang, terlalu tenang, hingga hampir terasa palsu. Detail demi detail mulai muncul di siang hari. Rumah tempat kejadian itu hanya beberapa ratus meter dari rumahku. Salah satu mansion tua yang dikelilingi dinding penuh tanaman merambat, dengan jalan masuk panjang yang gelap di malam hari. Pemiliknya, Pak Patel, adalah orang kaya yang dikenal sangat tertutup. Tidak banyak yang tahu tentang kehidupannya, tapi semua orang tahu satu hal. Dia memiliki banyak uang dan mungkin banyak rahasia. Yang membuat semuanya semakin menyeramkan adalah fakta bahwa kamera keamanan di rumahnya telah dinonaktifkan. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Tidak ada pintu yang dipaksa masuk. Namun, entah bagaimana, seseorang berhasil masuk rumah itu dan membunuhnya. Waktu kejadian diperkirakan antara pukul 8 hingga 10 malam. Aku tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Pembunuhan di lingkungan yang begitu ketat keamanannya benar-benar tidak masuk akal. Di sini ada patroli 24 jam, kamera di setiap sudut jalan, dan penjaga di hampir setiap rumah. Siapapun pelakunya, dia pasti tahu cara kerja lingkungan ini dengan sangat baik. Seminggu kemudian, aku mendengar gosip dari ibuku dan teman-temannya saat makan siang. Ternyata, Pak Patel ditikam di ruang kerjanya. Yang lebih aneh, tidak ada barang yang hilang. Dompetnya, ponselnya, bahkan perhiasannya tetap utuh. Ini bukan soal uang. Pelakunya datang dengan tujuan lain, dan itu jauh lebih menakutkan. Tetanggaku yang suka ikut campur tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. 2 hari sebelum pembunuhan, dia melihat seorang pria memakai hoodie berjalan di dekat rumah Pak Patel. Hoodie di Hougton? Itu sudah cukup untuk memicu kecurigaan. Dia melaporkannya kepada penjaga di pintu masuk jalan, tapi mereka hanya mengabaikan laporan itu. Hal menjadi semakin menyeramkan ketika tetangga lain, seorang wanita tua yang suka berjalan-jalan malam dengan anjingnya, mengatakan bahwa dia melihat lampu di ruang kerja Pak Patel menyala malam itu. Padahal, dia seharusnya sendirian. Dia bahkan bersumpah melihat bayangan bergerak melewati jendela. Namun, saat dia melaporkan ini ke polisi, mereka mengatakan bahwa detailnya tidak sesuai dengan timeline kejadian. Sudah berbulan-bulan berlalu, dan tidak ada yang ditangkap. Rumah itu sekarang kosong. Gerbangnya dirantai, dan suasana di sekitarnya terasa lebih dingin daripada biasanya. Tapi setiap kali aku berjalan melewatinya, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi dari jendela lantai atas. Rasanya seperti ada yang bersembunyi di sana, memandang dunia luar dengan niat yang tidak bisa dijelaskan. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, apakah pembunuhnya masih ada di antara kami? Mungkin dia tinggal di balik salah satu tembok tinggi ini, menikmati kehidupan mewah, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi malam di Hougton tidak pernah benar-benar tenang lagi. Setiap bayangan di jalan terasa seperti ancaman, dan setiap langkah terasa diawasi. Apa yang terjadi malam itu bukan hanya mengubah Hougton,
Itu mengubah segalanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga cerita tadi bisa bikin kalian ketawa, merinding, atau malah baper. Jangan lupa kasih jempol ke atas kalau kalian suka, komentar cerita favorit kalian di bawah, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Hidup ini penuh warna, dari tawa, horor, sampai romantis, semua ada di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Tekan tombol loncengnya juga, ya, biar kalian jadi yang pertama tahu kalau ada cerita baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bahagia, tetap semangat, dan selalu cari sisi lucu dari setiap cerita. Bye-bye.